Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ya bertemu dengan saya Iman Rahman di program magang Fast Track Data Analyst untuk periode Agustus 2026. Nah, pada malam hari ini, karena ini ya, kita bisa dikatakan sudah masuk ke minggu ketiga dari 4 minggu program magang Fast Track ya, yang dimana untuk minggu ketiga ya bisa dibilang ya teman-teman sudah difokuskan ya, sudah difokuskan untuk yang analisis ataupun mengembangkan proyeknya masing-masing. Yang dimana kalau kita lihat ya, kita mampu melakukan nanti membaca tren, mendirikan data, menarik kesimpulan, serta membuat rekomendasi berbasis data untuk kebutuhan bisnis, sosial, dan sebagainya. Yang dimana secara tidak langsung ya teman-teman udah ini nih, kan di minggu pertama teman-teman sudah mempersiapkan lah. Terus apa yang akan digunakan dan memilih data dan tujuan dan rumusan masalah ya yang akan teman-teman analisa, dan di minggu kedua teman-teman istilahnya udah mulai nih kayak nge-cleansing dan nge-explore lah data teman-teman itu ada temuan-temuan apa aja sih di dalamnya. Apakah temuan-temuan tersebut bisa menjawab nggak sih rumusan-rumusan masalah yang ada pada penugasan minggu pertama. Jadi minggu ketiga ini ya bisa dibilang ini ya teman-teman dari temuan-temuan tadi ya udah proses eksplorasi dan sebagainya. Ya teman-teman bisa dibilang yang mencoba lah menyusun temuan-temuan itu menjadi satu report yang bisa dibilang lebih sistematis ya. Yang mana nanti pas akhirnya itu kan pasti di minggu keempat yaitu presentasi proyek akhir. Nah, oleh karena itu, karena ini ya udah masuk minggu ketiga, kita akan lebih fokus ya, kayak ngelihat contoh-contoh dari pas-pas project lah. Kira-kira bagaimana aja sih istilahnya eh, flow-flow ataupun output-output yang sudah teman-teman terdahulu ya lakukan. Nah, selain itu, sebelum kita ngebahas ya kayak contoh-contoh yang penugasan terdahulu, kita coba dulu nih kayak ngecek dari penugasan minggu kedua teman-teman itu kira-kira apa aja sih yang bisa diimprove. Jadinya mungkin kita mulai dulu ya dari yang paling pertama ngumpul di minggu assignment week 2 yaitu ini ya Pak Fakri, oke dari kelompok 7 kita buka. Ini mungkin saya tutup dulu tadi sudah saya lihat sekilas juga. Oke, nah nasi kebal itu perilaku pengeluaran mahasiswa terhadap layanan digital dan e-commerce. Nah ini kan seharusnya ini bisa dibilang cukup relatable lah terhadap teman-teman yang mayoritas seharusnya mahasiswa juga ya. Kait kita lihat rumusan masalah bagaimana pola dan besaran pengeluaran mahasiswa untuk layanan digital. Oke, faktor apa saja? Berarti kan ini ya salah satu beberapa variabel yang memang teman-teman grup ini tertarik yaitu jurusan, masa domisili dan gaya hidup yang paling mempengaruhi perbedaan pola. Maka terdapat indikasi perilaku konsumtif yang berisiko terhadap finansial mahasiswa, misalnya ketergantungan pada pay later dan sebagainya. Nah, ini cukup penting juga ya. Istilahnya cukup menarik sih untuk dibahas. Nah, untuk isu spesial mungkin kita lanjut ke bagian dataset. Nah, untuk dataset di sini teman-teman menggunakan data Kaggle, oke. Ada kisaran 1.000 basis data, campuran kategori ada gender, iya, year and score, major preferred payment method. Nah, ini kan berarti ada ini ya, preferred payment method kan secara tidak langsung berarti kemungkinan tadi ya, kemungkinan bahwasannya indikasi adanya keterkaitan pay letter kan pasti ada juga ya, bisa ya di metode pembayaran. Nah, dan data numerik lainnya seperti monthly income, financial aid, serta kategori pengeluaran tuition, housing. Ya, ini juga ya bisa dicek nih. Kira-kira istilahnya pengeluaran mahasiswa itu paling besar itu di mana sih rata-rata ya? Misalnya terkait jurusan-jurusan tertentu. Apakah memang lebih rata-rata seringnya lebih ke housingnya kah? Atau ke tuitionnya kah? Atau bahkan mungkin bisa ya kayak jurusan-jurusan tertentu mungkin lebih ini nih mengedepankan kayak istilahnya tambahan-tambahan kayak untuk ngerjain proyeknya dan sebagainya. Kita bisa lanjutkan ini ya bentar update penciptaan lapangan kerja baru kolom teknologi dan internet. Penciptaan lapangan kolom teknologi dan internet dijadikan proxy pengeluaran layanan digital, oke. Kolom personal card dan riset. Nah ini bisa juga ya teman-teman, istilahnya sepemahaman saya ini berarti kan digabungkan ya, ada personal card dan riset dijadikan proxy pengeluaran e-commerce dan proyeksi pengeluaran layanan digital. Oke, kalau monthly income dan private membantu mendeteksi indikasi perilaku konsumtif. Oke, kalau major year and score gender mungkin ya segmentasi antar kelompok mahasiswa. Oke, untuk pembersihan dan persiapan harusnya aman ya.
pemilikan format data ini ada pemilikan format data, penanganan data edukasi, deteksi akhir, oke, untuk bank, oke, ya, ya, misalnya aman. Nah, kita mulai ke data visualisasi. Nah, tadi berarti kan ini ya, kategorinya teman-teman masuk ini ke spend di teknologi, entertainment, dan personal care dan miscellaneous ya. Dan untuk saya judul besarnya itu apa ya? Nasi komparatif perilaku pengelolaan mahasiswa terhadap layanan layanan digital dan e-commerce saja ya. Nah, jadi kan secara tidak langsung berarti fitur-fitur ataupun variabel-variabel yang terkait ini ya kayak mana tadi itu wait. Yang ini ya, kayak rumah eh apa tuh housing kategori itu housing dan sebagainya seharusnya nggak masuk ya dan food karena memang fokus ke bagian digitalnya aja. Oke, rata-rata pengeluaran digital e-commerce per jurusan rata-rata pengeluaran dalam USD. Oke, dan digital, oke, biologi, computer science. Oh ini web rata-rata. Oke, bentar kita lihat sekilas dulu teman. Kita e-commerce pas tahun studi ini per jurusan per tahun studi. Oh, oke, junior, freshman, sophomore, junior. Oke, data visualisasi data distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan metode pembayaran. Oke, kita lihat narasinya dulu. Apa misalnya transformasi ekonomi digital. Indonesia dan dunia secara umum telah mengubah cara generasi muda, khususnya mahasiswa, mengelola dan membelanjakan uangnya. Di satu sisi, kemudahan akses terhadap layanan digital seperti streaming, aplikasi pelanggan, dan memberikan platform pertanyaan diri kedua jenis. Ini makna yang sebenarnya lebih mendamaikan untuk mahasiswa dan apakah pola ini seragam di semua kelompok mahasiswa atau justru berbeda? Bisa tingkat apa yang diperlukan, pengeluaran layanan digital secara konsisten lebih tinggi dan ekonomi rata-rata mahasiswa. Oke, Nah, mungkin ini teman-teman ya sebagai masukan aja. Nah, untuk temuan-temuan ini mungkin bisa ya kayak disebar istilahnya antara per grafiknya. Jadinya kayak dibuat cerita tuh. Misalnya nanti kan ini anggapannya kan mungkin kalau secara kasar saya, misalnya kan ini paragraf pertama ya. Paragraf pertama mungkin nanti oh grafiknya grafik satu itu penciptakan apa. Nanti ya ada deskripsinya juga ya. Jadinya biar istilahnya kan di sini ya memang ada ya langsung kayak judul besar rata-rata pengeluaran kita e-commerce. Nah, tapi poin-poin yang teman-teman temukan sebisa mungkin eh, ditambahkan juga. Jadinya nggak hanya di akhir ya. Kalau menurut saran saya, jadinya diselipkan juga. Entah antara ini ya, istilahnya ini visualisasi, habis itu slide selanjutnya, nah poin-poin yang ditambahkan atas bagian ini, habis itu visualisasi, baru narasi lagi boleh, atau istilahnya disatukan juga boleh. Nah, untuk ini juga mungkin ini ya, istilahnya karena saya belum ngecek datanya secara keseluruhan. Kalau misalnya ada kayak untuk, kan ini jurusannya ada 5 ya, biologi, computer science, economic, engineering, dan psikologi. Nah, sekiranya misalnya ada jurusan-jurusan lain, ya bisa ditambahkan juga ya. Jadinya nggak hanya serta-merta eh, istilahnya hanya 5 top 5 aja, tapi yang lainnya juga bisa kelihatan tuh. Seberapa besar sih porsinya yang lain, yang order ya jadinya biasanya bisa ditambahkan itu juga teman-teman. Nah sama oke freshman yang ini bisa juga ya. Ini udah cukup bagus menurut saya freshman dan ini juga ya hal yang cukup positif di grafik yang di sini adalah konsistensi ya teman-teman. Kalau di sini kita lihat ya dari ketiga grafik ya, karena ini tiga grafik berbeda bentar. Oh ya dua grafik ini ya. Nah itu ada konsistensi penggunaan warna nih, yang layanan digital dan e-commerce. Jadinya biru sama oranye. Biru sama oranye. Nah itu hal yang cukup baik ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman udah ngebuat nih suatu report ataupun ya suatu report ya, ataupun nanti misalnya pas pengerjaan skripsi dan sebagainya. Nah satu variabel itu usahakan ya kalau misalnya di satu grafik kayak wah layanan kita udah biru nah di grafik-grafik selanjutnya juga itu usahakan tetap konsisten ya teman-teman tetap biru juga jadinya biar orang-orang tanpa kayak oh jangan lihat nih layanan kita biru orang e-commerce nah itu secara pakem di otaknya itu langsung kepikiran oh ya ini layanan kita biru nah ini harusnya layanan digital juga nih entah distribusi jumlah masih berdasarkan metode pembayaran nah ini kalau menurut saya kan ini ya distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan metode pembayaran. Karena anggapannya ya, teman-teman kan ini udah biru sama orang. Nah kalau teman-teman memang maunya ini kan seharusnya
oh, sepenangkapan saya harusnya kan total ya. Jadinya menggabungkan metode pembayaran untuk layanan digital dan e-commerce, tapi misalnya yang menggunakan mobile payment app berapa, kredit debit card berapa, atau cashnya berapa. Nah, itu tuh bisa mungkin warnanya dibedakan ya kalau misalnya untuk total. Jadinya tidak eh, istilahnya kayak tadi ya. Kalau dari sudut pandang saya, tertanamnya bahwanya biru itu kan layanan digital. Nah, secara di alam bawah sadar saya akan mengatakan bahwasannya ini data data pembayaran untuk layanan yang digitalnya, bukan untuk keseluruhannya. Karena tadi saya tertanam bahwasanya oh biru layanan digital, orange e-commerce, habis itu biru layanan digital lagi, orange e-commerce. Nah, nanti di sini ya kepikirannya pasti ini juga ya, istilahnya akan bahwasanya oh ya udah berarti ini untuk layanan digitalnya aja, e-commerce-nya ada lagi. Ternyata pas saya cek, oh nggak ada. Nah, itu kalau bisa ya dipisahin aja, ataupun kalau mau ya, teman-teman bisa istilahnya tetap kayak dibedain ya. Misalnya yang pada saat mobile payment app yang untuk layanan digital berapa banyak, dan untuk e-commerce berapa banyak. Bisa seperti itu juga teman-teman. Nah, sama sebenarnya ini juga ya, untuk eh, judulnya ini teman-teman. Kalau menurut saya sih ini ya, cukup double. Kan ini teman-teman udah ada judul besarnya. Rata-rata pengeluaran digital versus e-commerce per jurusan. Nah, rata-rata pengeluaran, entah. Oh, atau mungkin ini ya, saya kurang rata pengeluaran. Ya. Nah, ini kemungkinan ini ya, eh, nanti bisa dikonfirmasi aja. Sekiranya ini memang sebenarnya sumbu variabel sumbu y-nya mungkin ya. Nah, kan biasanya namanya di samping ya, tapi bisa juga, tapi nggak apa-apa. Nah, tapi kayak gini tuh, tadi saya sempat kepikirannya bahwasanya ini kayak judul pengulangan gitu teman-teman. Masanya beberapa case terdahulu ya. Itu tuh sering kali misalnya ini ya, ada udah menuliskan judul di PPT-nya kayak oh ini judul terkait gambar apa. Nah, tapi di gambarnya itu tuh pas saat nge-codingnya, nge-analisis data atau apa, judulnya itu ada lagi. Jadinya judulnya itu seolah-olah double. Nah, tapi ini mungkin ini ya. Kalau saya nangkap yang abu-abu ini sebenarnya kan aksis di Y-nya ya. Nah, jadinya mungkin ya nggak apa-apa kalau menurut saya itu. Tapi ya untuk case teman-teman yang lain ya, bisa dihindari. Misalnya udah ada nulis judul di power slide-nya, itu tuh judul gambarnya itu nggak usah ditulis ulang lagi gitu teman-teman. Karena jadinya kan double ya. Dan itu menghabiskan space lah anggapannya. Itu sih. Sama ini juga sih teman-teman menurut saya. Kalau bisa kalau udah kayak kan teman-teman mungkin analisisnya entah di Excel ataupun di Python ataupun di tempat-tempat lain ya. Nah, sebisa mungkin kalau ada kayak tambahan-tambahan yang memang dari aplikasinya, ini kan untuk ngeliat grafik sama ngeliat datanya ya. Nah, itu sebisa mungkin dihilangin sih. Jadinya jangan sampai kayak hal gini tuh kelihatan gitu. Sama layanan digital, ini sih menurut saya nggak perlu ya teman-teman. Jadinya kalau udah grafik ini ya fokus aja ke grafik ini. Lebih baik kalau menurut saya. Yang samping ini, kan ini tabel sebenarnya kan menceritakan hal yang sama dengan yang di sini ya. Nah, lebih baik kalau menurut saya, angka yang di sini tuh teman-teman bisa tambahin di bagian atas ini teman-teman. Tambahkan aja teksnya kayak, oh ini angkanya berapa sih? Ini angkanya berapa? Nah, itu bisa ditambahkan ke sana juga. Jadinya yang bagian kanan ini ya, itu tuh teman-teman bisa fokus tambahin kira-kira grafik ini menceritakan apa sih. Jadinya nggak hanya apa tuh orang ini ya istilahnya, oh orang itu bisa menangkap maksudnya apa, tapi kan pasti tetap bertanya-tanya sebenarnya poin yang mau disampaikan itu apa, dan baru kejawabnya kan pas sudah di bawah ini ya. Nah, jadinya menurut saya sih yang bagian kanan ini ya bisa dihilangkan aja ya. Jadinya ditambahin untuk penjelasannya aja sih. Nah, sama hal lain yang mungkin yang bisa dipertimbangkan juga, ini sih. Ini menurut saya bagusnya pakai pie chart aja teman-teman. Nggak usah pakai diagram batang gini juga ya. Karena kan ini anggapannya kayak terlalu kosong ya. Nah, lebih bagus menurut saya sih pakai pie chart aja sih, biar nggak terlalu kosong ya anggapannya. Itu sih untuk yang kelompok apa tadi? Kelompok 3 ya? Tadi kelompok 13. Nah, mengingatkan juga ya teman-teman, sekiranya ada yang ingin tanyakan atau dikonfirmasi bisa langsung chat ke kolom komentar. Nah, ini apa? Dashboard visual summary lebih besar pengeluaran digital dibandingkan e-commerce. Oke, yang menarik mahasiswa dengan.
Saku besar maupun kecil punya pola belanja yang hampir sama persis ini. Sebenarnya maksudnya dengan uang saku besar maupun kecil mau punya pola belanja yang hampir sama persis ini soal kebiasaan. Nah, ini kan bentar teman-teman. Pengeluaran. Nah, ini kan sebenarnya hal yang cukup baik bagus ya menurut saya statementnya. Mahasiswa dengan uang saku besar maupun kecil punya bola belanja yang hampir sama persis. Nah, ini kan teman-teman ada men-state bahwasannya terdapat persamaan ya terkait uang saku, istilahnya penggunaan layanan digital dengan e-commerce. Nah, tapi sejauh ini ya, kalau saya lihat di plotnya, kan belum ada ya menginfokan bahwasannya, eh, yang ini tuh pengeluaran dari yang gajinya, bukan gaji, ya, apa tuh uang sakunya segini loh. Nah, itu kan sebenarnya teman-teman di sini ada nge-stat bahwasannya terdapat persamaan pola, tapi di grafiknya itu belum ada gitu teman-teman. Dan istilahnya karena ini ya, istilahnya pas di grafik-grafik ini bisa dibilang masih cukup jauh ya dengan penjelasan ini. Nah, nanti mungkin bisa dirangkai lagi ya, istilahnya antara grafik ini dari yang start pertama ini ya, sampai ke akhir ini keterkaitannya itu gimana sih? Bisa jadi ya mungkin ya pas pertama, oh, bentar, cara ceritanya mungkin ini ya, kan teman-teman pengen lihat antara jurusan dulu, jurusan, bentar, bentar. Ya saya nanti mungkin bisa ini ya teman-teman coba cari istilahnya kayak keterkaitan lah. Jadinya seperti biasa saya sampaikan ya, bahwasanya biasakan membuat grafik antara satu grafik dengan grafik lainnya itu saling berkaitan tuh. Nah, jadinya kan sebenarnya ini ya, teman-teman. Di sini teman-teman anggaplah udah tahu nih bahwasanya oh rata-rata pengeluaran per ini jurusan kan ya per jurusan tiap jurusan tuh hampir sama loh. Nah, habis itu teman-teman dari perjurusan tadi kan ingin ini juga ya bisa dikaitkan lagi dengan ini. Kira-kira karena penjurusan sama kan sebenarnya intinya kan pasti kualitas ekonomi ya. Biasanya kan ada jurusan-jurusan tertentu mungkin bisa dikatakan uang sakunya lebih banyak ya. Yang dimana kalau ya stigma orang kan jurusan kedokteran mungkin uang sakunya lebih banyak dibandingkan uang yang lain. Misalnya yang jurusan ekonomi bisa dibilang stylenya itu mungkin lebih ini ya, lebih stylish dan lebih tinggi lah standar ekonominya. Nah itu bisa juga kan. Nah teman-teman kan pasti bisa tuh menghubungkan kira-kira ada nggak sih istilahnya kan kita tahu nih polanya secara general eh, hampir sama ya. Karena ini cuma beda-beda tipis saja sebenarnya teman. Beda-beda tipis saja. Nah, itu tuh ada nggak sih sebenarnya perbedaan tadi? Nah, apakah mungkin ini juga menjawab pertanyaan tadi ya? Dikaitkan juga dengan ini. Kira-kira ada nggak sih jurusan-jurusan tertentu yang memang sebenarnya lebih sering pakai ini nih, pakai kredit. Yang satu mungkin lebih banyak pakai cash, yang satunya lagi mungkin lebih cenderung pakai mobile payment app. Nah, itu kan bisa secara tidak langsung bisa langsung dikaitkan juga dengan ini ya. Oh, jurusan ini dari pengeluaran digitalnya hampir sama. Nah, nanti kita mau lihat nih, kira-kira pengeluaran dikeluarkannya itu apakah lebih banyak per jurusannya? Apakah lebih banyak dikeluarkan secara mobile payment app, secara kredit atau cash? Jadinya saling berkaitan juga tuh, nggak serta-merta langsung loncat aja. Nah, habis itu mungkin bisa juga ya istilahnya, oh ya tapi nggak ada. Nah, setelah itu misalnya pas di sini ada teman-teman tahu, habis itu teman-teman mau menjawab nih. Kira-kira kan kita udah tahu nih persebaran penggunaan metode pembayaran ya. Nah, teman-teman mau menanyakan juga kira-kira misalnya kan quote unquote ya, teman-teman itu memposisikan tim teman-teman itu sebagai orang yang menawarkan debit atau credit card. Nah, teman-teman kan pasti mau nih kayak kira-kira kan tadi teman-teman udah dapat informasi bahwasannya di jurusan tertentu mungkin sama aja ya. Nah, habis itu pasti pertanyaan teman-teman muncul lagi nih. Kira-kira ada ini nggak sih lamanya tahun kuliah atau misalkan ya tingkatan kuliah itu kayak freshman, sophomore, junior sama senior itu kira-kira ada nggak sih target tertentu yang lebih cenderung lebih sering pakai kredit card atau apa? Kan berarti secara tidak langsung itu tempat posisi teman-teman menyangsa apa tuh istilah menarget pasar teman-teman ya. Jadinya karena teman-teman tahu mungkin pas lihat secara jurusan oh nggak ada bedanya nih, tapi teman-teman pasti mencari akal lagi ya istilahnya kayak oh ternyata eh, kalau berdasarkan tahunnya ini bisa kelihatan nih ternyata yang lebih senior lebih sering pakai credit card misalnya seperti itu. Nah itu bisa dipertimbangkan lagi teman-teman untuk
ya istilahnya mempertajam lah dan meng, istilahnya antara satu grafik dan grafik lainnya itu ada ceritanya gitu. Dan mungkin bisa kita lihat juga yang usaha pendapatan bulanan ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap. Nah, ini kan ini juga ya tadi ya, usahaku atau pendapatan bulan. Dan ternyata tidak hanya banyak berpengaruh terhadap besaran pengeluaran ini. Nah, ini kan kita belum tahu ya usahakunya ini di bagian mananya. Jadinya mungkin saya teman-teman udah ada analisis ya untuk yang statement ini, tapi memang grafiknya aja belum tampilkan. Nanti bisa ditampilkan lagi ya. Dan kita lihat di pertemuan selanjutnya. Kan kayak monthly income juga kan kita belum ada menunjukkan ya data-data sebelumnya terkait monthly income-nya. Nah, itu kayak kita lanjut ke kelompok selanjutnya di kelompok 12. Sebenarnya e-commerce. Bentar. Analisis komparatif perilaku pengeluaran mahasiswa terhadap online digital dan e-commerce. Oke, gitu. Ini pasar e-commerce analisis perilaku pasar. Eh, beda kelompok kan 12, 13. Oh, oke, beda kelompok. Ini betul yang bulan batch 5, 6 Agustus sampai ya betul saja. Dan 2026. Oke. Saya takut salah ngebahas. Nah, judul proyek digital spending versus e-commerce analisis perilaku konsumsi mahasiswa dalam bentuk proyek. Oke, oke. Ini juga untuk menjawab rumusan masalah proyek mengenai perbedaan pola pengeluaran dampak fasilitas pembayaran dan faktor pemicunya. Berikut adalah rencana tiga. Oke. Oh, oke. Untuk yang kelompok ini, seingat saya, ya tadi ada kelompok yang grafiknya belum ditampilkan ya. Tapi saya udah ada nih rancangan grafik apa aja yang akan ditampilkan. Mungkin kita coba lihat ya. Untuk grafik satu, cluster bar chart perbandingan rata-rata pengeluaran dan skor impulsif. Oke, menjawab rumusan masalah satu dan dua, melihat pembedaan nominal pengeluaran dan kecenderungan pembelian instansif antara e-commerce, selain digital dan lainnya kategori pengeluaran. Oke, yang rata-rata pengeluaran bulanan, iya per kategori pola tren yang dicari. Menguji apakah transaksi di e-commerce cenderung menghasilkan pengeluaran nominal dan tingkat impulsif yang lebih tinggi dibandingkan layanan digital berlangganan transportasi. Oke, kita lihat lanjut kedua. Proporsi metode pembayaran mahasiswa menunjukkan beberapa besar proporsi mahasiswa yang bergantung pada fasilitas kredit digital dalam bukan transaksi online. Nah, oke. Tiga, handmade. Menentukan faktor mana yang memiliki korelasi paling mendekati plus satu sebagai pemicu utama pemborosan finansial. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini merupakan menurut saya approach yang cukup bagus juga. Istilahnya sebelum teman-teman membuat grafik ya, diusahakan ya ini teman-teman udah tahu nih istilahnya grafiknya itu mau menceritakan apa dan istilahnya seperti apa. Kan di sini jadinya per grafik itu udah punya tujuan-tujuannya masing-masing ya. Nah, tinggal nih istilahnya PR-nya yang untuk kelompok ini tuh tinggal mengaitkan nih kira-kira ada nggak sih istilahnya jalan cerita ya antara yang grafik pertama, grafik kedua, dan grafik ketiga. Nah, bentar kita coba lihat ya. Apakah bisa ada ceritanya menguji apakah transaksi cenderung menghasilkan pengeluaran nominal dan tingkat menguji apakah transaksi di e-commerce cenderung menghasilkan pengeluaran nominal dan tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan layanan digital penggunaan atas transportasi. Oke, nah ini kan per kategori. Nah, setelah per kategori, misalnya teman-teman dapat nih insight bahwasannya, oh iya ternyata transaksi di e-commerce ini cukup tinggi ya, istilahnya cenderung cukup tinggi ataupun misalnya masuk tiga besar dengan transaksi-transaksi lainnya. Misalnya di sini kan ada biaya yang digital transportasi ataupun mungkin nanti ada yang lainnya kayak biaya makan dan sebagainya. Nah, nanti kan dari e-commerce tadi berangkat dari e-commerce tadi. Nah, teman-teman masuk nih bahwasanya kira-kira layanan e-commerce itu berapa posisi mahasiswa yang bergantung pada fasilitas kredit digital dalam melakukan transaksi online. Nah, kan jadinya ini bisa dikaitkan benang lanjutnya antara transaksi e-commerce dengan proporsi fasilitas yang digunakan untuk bayaran itu apa? Karena kan baik lagi ya, judul besarnya kan digital spending versus e-commerce analisis perilaku konsumsi mahasiswa dalam mendukung SDG 12. Nah kan berarti antara ini ya, e-commerce ataupun tadi ya, layanan digital, dan nanti bisa dikaitkan tuh. Kira-kira kita udah tahu bahasanya cukup signifikan nih antara e-commerce sama layanan digitalnya dibandingkan transportasi ataupun bisa ditambahkan lagi ya
ini terkait misalnya ada data makanan ataupun sehari-hari bisa dilihat tuh. Jadinya efeknya sebenarnya seberapa besar sih. Nah, baru tadi dan udah tahu seberapa besarnya teman-teman dari e-commerce ataupun layanan digitalnya baru bisa disambungkan ke sini transaksinya kira-kira lebih banyak kemana sih. Nah, baru masuk lagi ke sini nih. Faktor mana yang mungkin nilai korelasi paling mendekati satu sebagai pemicu utama pembosan finansial. Entar. Matriks korelasi antara variabel independen, diskon gratis ongkir, cashback, kemudahan paylater, ikon promosi terhadap tingkat konsumsi impulsif mahasiswa. Nah, ini bisa juga kan. Jadinya di sini teman-teman udah dapat ya, kira-kira berapa sih porsi yang istilahnya pakai layanan kredit card ya, kredit digital kita. Nah, nanti dari kredit digital itu kan teman-teman tahu ya, bahwasanya, oh ternyata banyak nih orang apa tuh mahasiswa-mahasiswa itu pakai kredit kita itu karena nyari cashbacknya nih. Berarti kan secara tidak langsung teman-teman langsung bisa ya, kalau memposisikannya sebagai perusahaan, berarti kan langsung bisa mensarankan bahwasannya, oh kita harus lebih banyakin lagi nih promo cashbacknya ataupun gratis ongkirnya misalnya itu ya. Nah itu kan secara tidak langsung bisa saling berkaitan. Nah jadinya untuk PR yang teman-teman di sini, entah kita lihat di data-datanya udah di tengah kemudian nggak bisa. Nah, ini nanti ini ya, karena memang grafiknya belum ada, jadi nanti bisa dipastikan lagi ya. Apakah grafik-grafik yang teman-teman tadi udah rencanakan buat ini, grafik 1 sampai grafik 3 memang bisa menceritakan terkait narasi insight yang udah teman-teman tulis di sini. Nah, misalnya kalau misalnya kayak sepertinya grafik yang saya buat masih belum bisa nih menjelaskan narasi ini. Berarti kan harus ada tambahan grafik atau apa ya. Jadi jangan sampai kayak yang kelompok sebelumnya ada statement yang grafiknya nggak ada tapi statementnya ada. Kan kalau di sini memang karena memang belum dibuat ya, jadinya perlu diperhatikan juga itu. Jadi jangan sampai kita membuat ini ya statement yang saya, oh kita bilang A dan kita pokoknya percayalah kita analisis kita telah bilang bahwasanya hasilnya itu A. Kita mengambil kesimpulan itu A. Nah tapi pas disuruh nunjukin grafik atau trennya, mana sih trennya sebenarnya yang Anda katakan trennya seperti itu. Nah, teman-teman grafiknya nggak ada tuh. Dan teman-teman nggak bisa bilang, oh ini grafik yang ini loh. Nah, itu kan agak lucu juga ya. Nah, jadinya jangan sampai seperti itu. Itu sebagai pengingat aja. Nah, untuk ini konsep dashboard dan visual. Oke, studi visual. Oke, oke. Nah, ya nanti mungkin bisa kita cari lebih lanjut ya. Di minggu selanjutnya. Seharusnya nanti pas sudah final project part 1 udah lebih ini sih. Lebih ke gambar. Kita lanjut ke ini kelompok mana selanjutnya. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 11. Kita tutup dulu. Oke, ya ini hasil review. Ini apa? Judul besarnya apa? Analisis korelasi sentimen ulasan pelanggan terhadap performa penjualan produk di marketplace. Oke. Berarti interpreting bintang dan sentimen ulasan. Iya. Terus KM. Oke. Kita coba lihat penjelasannya. Mengapa data visualisasi ini penting? Karena banyak UMKM merasa amat satu. Nama untuk tahu. Oke, iya. Nah, bakalan minuman. Ini apa? Proporsi sektor UMKM paling menentang keluhan menggunakan dana. Bentar. Intensi rating bintang sentimen langsung. Map. Hmm. Betul, betul. Tentang keluhan menggunakan dana. Oke. Data dan visa ini ditemukan bahasa keluhan negatif. Karena mata disuruh bersektor tambang. Oke, rating 5. Nah, ini ya istilahnya nanti teman-teman bisa konfirmasi juga ya istilahnya. Nah, kan ini ada stat bahwasannya proporsi sektor UMKM paling rentan keluhan ya. Nah,
untuk make sure aja, apakah yang paling rentan keluhan ini memang diambil dari hanya kelompok data yang dapat rating 1 dan rating 2 aja atau bagaimana ya. Nanti kan bisa, mungkin bisa diperjelas lagi ya di narasinya. Apakah kan kalau penangkapan saya ya, di sini kan teman-teman udah ngeliat ya. Sebenarnya udah ada keterkaitan nih kalau saya lihat. Kan dari 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman udah tahu nih. Oh ternyata ini ya, dari total ulasan ada nih negatif yang sampai 798 ulasan dan ada yang 45 sentimen positif di atas 63 ulasan. Sedangkan ada yang 3 netral ya, 800 ulasan. Nah, mengapa data defisit rating? Karena banyak UMKM merasa aman saat tokonya didominasi rating bintang 5. Oke, namun dengan total 798 yang komplain dan 800 ulasan netral merupakan peringatan pertama nih. Nah, jadi kan setelah teman-teman tahu ya bahwasanya oh, ternyata cukup banyak juga nih. Ada kelompok yang memang masuknya rating negatif dan rating tengah ya. Nah, teman-teman bisa nih kayak menghubungkan ya, entah kalimat-kalimatnya atau apa. Makanya di sini saya pengen make sure aja. Apakah memang yang data ini tuh hanya teman-teman ngambil data yang data-data negatifnya aja, ataupun sama yang netralnya. Nanti bisa dijelasin tuh. Oh, oleh karena itu, istilahnya kita pengen tahu nih, ya dijelaskan ya, ada kayak narasi penghubung bahwasanya, oh kita tuh pengen tahu nih, ada dari data-data negatif dan netral nih, kira-kira bidang apa aja sih yang paling mendominasi ya? Oh ternyata paling mendominasi ini kalau kita lihat di sini ada di bidang UMKM sektor makanan dan minuman nih. Oh iya, nanti teman-teman jelasin ya kenapa makanan dan minuman tersebut bisa seperti itu. Nah, dari situ juga bisa teman-teman lihat nih, kira-kira makanan dan minuman itu eh, ada tren tertentu nggak sih? Misalnya ulasan negatifnya per bulannya, misalnya di bulan-bulan tertentu ya. Misalnya, oh ini per tahun, bentar. Tren lonjakan ulasan negatif bulanan menggunakan tab series satu. Tren lonjakan ulasan negatif bulanan. Oke, bentar. Di satu, satu, dua, tiga, empat. Oke, bentar. Satu, satu, dua. Oh ya, ini. Oh, nah ini untuk saran grafik ya teman-teman. Tadi saya agak sempat ini melihat sesuatu yang janggal. Di sini kan teman-teman menuliskan 2017 Q1, 2018 Q1, 2019 Q1. Nah, kenapa nggak langsung buat aja tahun ini 2017, 2018, 2019 sampai 2026? Kecuali ya, kalau teman-teman ada Q1 itu, kalau misalnya ada juga nih kayak Q2-nya, Q3-nya, Q4-nya, dan Q4 ya. Kan kuartil tuh, kuartil itu sama kuartil tuh Q4. Ada Q4 ya, sorry. Nah, jadinya kalau misalnya hanya satu ya per tahun, ya udah. Menurut saya sih ini tuh cukup ini aja teman-teman ya, nulisnya per tahun aja, nggak usah ada kikinya. Karena ya udah mewakili ya, ini tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 gitu. Nanti ya saya kan ini maksudnya kan sebenarnya ini ya kuartil pertamanya, misalnya ini kuartil keduanya, ini ketiganya, keempatnya ini balik lagi ya, Q1-nya, keduanya, ketiganya, keempatnya, ini Q1-nya, keduanya, ketiganya, keempatnya, kan ya, seperti itu. Nah, itu bisa jadi saran perbaikan juga ya. Nah, sama ini menindaklanjuti juga untuk yang grafik. Kalau menurut saya, untuk grafik, misalnya teman-teman untuk di report ini, ataupun nanti dibuat PPT, nah, untuk yang kayak ini ya, menu-menu ini sih menurut saya sih dihilangkan aja teman-teman. Nggak yang ini ya. Biasanya kan teman-teman fokus saja ke grafiknya, jadinya nggak perlu kayak pas bagian ini ya dihilangkan ya. Oh ini tadi berarti udah kejawab ya, hanya data negatifnya aja. Nah ini soalnya udah kejawab tadi. Oke. Ah, bentar, tadi kan pertanyaan saya yang di sini ya. Nah, jadinya kan kita tahu bahasanya di sini hanya data negatifnya aja. Nah, di sini kan perlu dikonfirmasi juga nih, apakah hanya negatifnya aja atau netral juga masuk. Nah, itu sih. Tapi ya untuk penampilan grafik ya, saya sarankan sih ini nggak perlu ya, yang misalnya ada kayak bagian ininya. Dan ya sebisa mungkin kalau ada legenda ini ya dijadikan satu aja di grafik utamanya. Jadi kayak ini kan eh, kelihatan kurang indah karena ini ya teman-teman, terlalu terlihat kayak oh ini tuh screenshot lah. Nah kan sebagus-bagusnya teman-teman nanti walaupun ya
ada teman-teman ini buatnya di dashboard. Nah, sebagus-bagusnya ya teman-teman buat pas di laporan tertulis ataupun di PowerPoint-nya, ya tetap istilahnya teman-teman buat grafik sebaik mungkin. Jadi nggak hanya sekedar screenshot aja. Nah, itu sih untuk saran di kelompok 11 ya tadi. Jadi, oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok 7 ya. Hmm, jadi analisis data seismik magnetro gempa bumi dan Indonesia. Di Indonesia untuk pemetaan potensi risiko bencana alam. Oke, iya. Bisa-bisa bagaimana karakteristik magnitudo, kedalaman, serta persebaran geografis berdasarkan latitude dan longitude kejadian. Dan bagaimana pemetaan dan analisis pola kejadian gempa bumi berdasarkan magnitudo kedalaman yang digunakan untuk mendekati wilayah dengan aktif. Karakteristik dan persebaran gempa bumi untuk dalam perencanaan mitigasi. Oke, kita lanjutkan. Tabel keterangannya, pemeriksaan data. Oke, ini pemeriksaan data. Nah, ini sih, kalau menurut saya teman-teman, untuk yang ini teman-teman bisa pakai yang ini ya teman-teman. Istilahnya yang ditambahkan petanya. Kok saya lupa ya tiba-tiba. Pokoknya ada tipe grafik ataupun tipe plot yang dimana nanti ada peta ya. Nanti peta. Nah, petanya itu nanti ya istilahnya misalnya teman-teman ada di koordinat itu. Nah, nanti itu akan ada titiknya. Jadinya kan kita tahu ya. Kalau saya lihat ya di sini kan sebenarnya seharusnya data ini kan ini Pulau Sumatera ya. Nah, ini Pulau Sumatera, ini harusnya Pulau Jawa ya. Ini Pulau Jawa, seharusnya ini sih ini ya, Kalimantan ya, Sumatera, oh ya Kalimantan ya. Ini Kalimantan, ini kan soalnya Sulawesi harusnya. Sepenangkapan saya, harusnya kan kayak gitu. Nah, sebaik-baiknya mungkin ya tadi ya, saya agak lupa ya nama plotnya apa, tapi nanti ada yang belakangnya itu jadinya dilihatin petanya juga. Jadinya orang bisa tahu nih, oh ternyata paling banyak itu Sumatera itu cukup ini juga loh, apa tuh istilahnya eh, cukup sering gempa juga loh. Jadinya nggak hanya di Pulau Jawa tuh yang banyak gempa buminya, tapi sebenarnya di Sumatera itu cukup sering juga nih misalnya. Kan karena berita-berita yang kalau dari saya sendiri ya, yang sering kita tangkap kan misalnya oh ada gempa dan sebagainya kan lebih banyak di daerah Jawa sini ya. Nah, Pulau Sumatera kan jarang-jarang ya. Yang paling besar ya dulu mungkin yang tsunami Aceh sama gempa di Sumatera bagian timur, tenggara, selatan, Sumatera Utara ya, Pak, ya? Nah, Sumatera Utara ya. Nah, itu jadinya lebih baik kalau di sini untuk grafiknya. Saya sarankan sih ditambahkan tadi ada peta di belakangnya jadi biar tahu nih kira-kira orang umum yang lihat oh ternyata banyak juga lah di daerah Sumatera seperti itu. Nah, habis itu ini kita clear dulu, kita lanjut ke grafik selanjutnya. Oke, nah ini kita mungkin kita baca dulu ya penjelasannya. Visualisasi menunjukkan bahwasannya kejadian gempa bumi tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tetapi dengan konsentrasi yang lebih padat pada beberapa zona tertentu. Pola ini menunjukkan bahwasannya aktivitas gempa tidak tersebar secara merata yang cenderung mengikuti wilayah dengan aktivitas. Nah, stat yang agak sebenarnya bisa ditekankan ya teman-teman. Kan di sini zona tertentu ya. Teman-teman menstat bahwasanya ada zona tertentu nih yang istilahnya konsentrasinya lebih padat. Nah, tapi kan ini ya, karena istilahnya di sini nggak ada gambar, ini sebenarnya daerah mana sih? Nah, itu kan jadinya tidak tersampaikan ya. Maksudnya zona tertentu itu zona mana sih? Jadinya kan sebenarnya kalau kita targetnya masyarakat umum ya, kita tuh kan pengen tahu ya, oh ternyata zona yang tertentu yang dimaksud itu daerah Sumatera nih. Nah, kan bisa jadi lebih informatif juga ya. Nah, implikasi pola persebaran tersebut memberikan informasi mengenai wilayah dan aktivitas kegempaan relatif tinggi yang dapat. Nah, baik lagi ya. Terus persebaran tersebut, oke, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Nah, kan teman-teman pengen memberikan informasi ini biar meningkatkan kesiapsiagaan, mendukung pemetaan wilayah yang perlu mendapat perhatian. Nah, tapi di sisi lain di sini teman-teman nggak tahu, nggak memberitahu nih daerah mana sih sebenarnya yang perlu mendapatkan perhatian ini, karena ya istilahnya nggak ada petanya tadi. Nah, maka dari itu mungkin kalau saran saya tambahkan peta di backgroundnya itu. Jadinya saat orang baca tuh tahu, oh
yang perlu mendapat kesiagaan lebih lanjut tuh misalnya di daerah Sulawesi ataupun di daerah Papua dan sebagainya. Nah, itu bisa lebih tercampaikan dengan jelas. Kalau menurut saya sih di state aja ya teman-teman. Nggak usah kayak secara general gini kayak oh wilayah yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi teh. Oh wilayah di Sumatera Utara, oh atau wilayah di Kalimantan. Nah, itu bisa langsung disebutkan aja menurut saya. Jadinya orang tuh nggak bertanya-tanya nih. Maksud yang lebih padat tuh yang mana sih? Yang ini kah? Yang ini kah? Atau yang di sini? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga ya. Itu kita lanjut ke histogram magnitudo gempa bumi di Indonesia. Histogram distribusi magnitudo gempa bumi di Indonesia memperlihatkan pola ini kan menceng ke kanan. Oh, menceng ke kanan. Baik. Oke. Yang mengisahkan bahwa frekuensi kejadian gempa bumi secara eksponensial dengan tingkat magnitudenya sesuai dengan hukum Gutenberg. Oke. Hmm. Ya, jumlah gempa berarti kan magnitudo lebih besar, lebih nih, lebih sedikit. Oke. Lebih banyaknya, eh, hmm, ya lebih banyak kan berarti yang sekitar 5 derajat ini ya. Oke, 5 skala Richter, gempa bumi berskala besar dan merusak dengan sangat jarang terjadi sehingga dapat disebutkan bahwa walaupun Indonesia sangat tinggi malah itu kejadian yang tercatat dong. Oke. Nah, hal menarik lagi ya teman-teman. Kan, nah, tapi saya agak bingung menyambungkannya nih. Nah, tapi menurut saya hal menarik nih. Kan di sini teman-teman tahu ya, bahwasannya di sini ada kayak yang skalanya 7 7 5 yang agak gede itu kan cukup jarang ya. Tapi kan sebenarnya itu yang cukup mematikan ya. Biasanya cukup bahaya lah. Nah, teman-teman bisa tuh kayak nambahin kira-kira nyari pola juga ya. Kan teman-teman di sini udah dapat nih. Oh iya, ternyata daerah-daerah rawan gempa itu di daerah misalnya Sumatera, anggaplah di daerah Sumatera. Habis itu ternyata lebih banyaknya itu yang skala-skala kecil nih. Nah, tapi teman-teman bisa lagi nih ngecek kira-kira eh, daerah-daerah mana sih yang memang biasanya eh, lebih cenderung dapat yang 6 ke atas ya. Nah, itu kan cukup menarik juga ya untuk dicari, diindikasikan kira-kira di mananya. Nah, habis itu kita lanjut. Realisasi gempa bumi di Indonesia, objek data gempa dan gempa ini gempa dangkal ya mungkin ya, berpotensi lebih besar sebagian besar kejadian gempa bukan di dalam 0 hingga 7 di rentang kedalaman ini terjadi itu tertinggi. Oke, penurunan frekuensi sel lempeng yang menjam jauh ke bawah pantulan sekitar. Oke, iya, oke, kedalaman. Oke, ya kita lanjut. Bentar, 8,5. Oh, ini ada ya. Oke, gempa bumi di Indonesia. Ya, bentar. Hubungan magnitudo ke kedalaman. Oh, jumlah gempa, oke. Ya, magnitudo. Hmm, Wah, gempa. Oh, bentar, teman-teman. Oh iya, saya ada ide nih, teman. Ini bisa dipertimbangkan deh. Nah, misalnya yang ini ya, ini kan secara keseluruhan nih. Nah, teman-teman mungkin bisa pecah nih. Istilahnya tadi ya, kan ini ada wilayah-wilayahnya. Oh, ternyata teman-teman bisa cek juga nih, kira-kira dipecah ya. Jadinya nggak hanya secara general, tapi pecah per wilayah nih. Misalnya wilayah Sumatera, total yang 5 itu berapa, yang totalnya di Jawa itu 5 berapa. Nah, jadinya bisa kelihatan tuh trennya. Kira-kira daerah wilayah tertentu itu ada kecenderungan lebih banyak skala Richardnya di skala berapa sih? Jadinya nggak hanya ini ya, kayak secara general, tapi per daerah itu bisa kelihatan trennya juga. Nah, itu tuh sejalan juga nih dengan yang plot ini ya. Jadinya kan di sini teman-teman tahu ya, bahwasannya ada magnitudo sama kedalaman. Nah, sama ini jumlah gempanya. Nah, nanti teman-teman bisa nih pecah ya. Misalnya teman-teman tahu bahwasannya entah nanti ya, nyari di literatur atau apa, cari kira-kira gempa, misalnya ada nggak sih kategori misalnya gempa ringan, gempa skala menengah sama gempa merusak ya. Misalnya anggaplah kita di sini mendefinisikan gempa merusak itu di skala 7. Nah, nanti ya bisa teman-teman lihat nih di sini kira-kira istilahnya yang skala 7 dan kedalamannya itu berapa dan sebagainya. Nah, itu bisa dipertimbangkan juga dikaitkan teman-teman. Karena ini ya, kan sebenarnya kedalaman ini agak
istilahnya sepengetahuan saya, tapi nanti bisa di cross check, kan kedalaman ini sebenarnya agak riskannya kalau kedalamannya itu di dalam laut ya istilahnya. Nah itu kan agak riskan juga. Nah nanti bisa dipertimbangkan juga itu. Nah, jadinya bisa tadi ya, kayak agak digabungkan aja grafik-grafiknya biar bisa lebih kayak kelihatan tuh perwilanya seperti apa. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Tadi kelompok 7 ya. Kita lanjut ke ini kelompok 13 ya. Data analis. Oke, saya izin minum dulu. Kita data nih. Price open high low, data cleaning, grafik validasi. Oke, ini aja. Itu bentar. Ya, dulu. Ya, teman. Oke, bentar. Eh, saya nggak tahu itu belum. Bentar, ini kelompok 13. Eh, nah, nah, saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya, kan harusnya temuan ini setelah grafik kan sih teman-teman. Biasanya kan ini teman-teman udah kayak menampilkan grafik-grafiknya bahwa kan ini udah dijelaskan juga ya penggrafik, habis itu baru di akhir kayak temuan secara generalnya apa. Nah ini kan tiba-tiba ringkasan statistik dan langsung temuan harga minyak membuka tahun 75, oke. Oke, anomali volume terjadi aktivitas pasar yang sangat tinggi pada tahun temuan awal tahun pergerakan sepanjang. Nah ini sih, jadi nanti mungkin bisa di ini lagi ya, biasanya dicoba dipertimbangkan lagi, karena kan posisinya ini kayak anggapannya ini udah kayak kesimpulan ya, kesimpulan ataupun poin-poin yang teman-teman dapatkan. Nah ini kan karena tiba-tiba di sini, oh ya paham. Nah, baru paham saya. Validasi dan evaluasi integrasi data. Nah, sebenarnya kan temuan yang ini harusnya ini ya, menciptakan yang di sini, ringkasan statistik ini. Oke, oke. Ya, ya, aman berarti kalau kita teman-teman. Jadi karena anggapan saya, teman-teman di sini, ini ya, kayak tiba-tiba udah kesimpulan pada grafiknya masih di bawah. Tapi seharusnya ini menciptakan ini ya, yang data frame, uh, ini ya, kayak unsur-unsur statistiknya. Jadi harusnya aman. Oke, kita lanjut aja ke grafiknya. Tren pergerakan harga Brent 2025. Oke, grafik satu. Ya. Nah, sebenarnya ini teman-teman yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya sebisa mungkin kalau ini ya, saya juga biasanya ini sih. Kalau dari saya sendiri, saya tuh biasanya membuat grafik, biasanya di grafik saya tuh untuk judul grafik itu tuh akan saya hilangkan. Jadinya biasanya nggak akan saya buat di grafik saya ada judulnya dulu. Karena ya misalnya pas mau buat apa tuh istilahnya kayak gini ya PPT ataupun nanti di report, kan berarti ini ya kayak gini kan jadi double ya. Oh ini bilang bahwasanya tren pergerakan harga Brent 2025. Habis itu di bawahnya ada lagi nih judul dari karena pas saat teman-teman buat grafiknya ya. Nah itu kalau menurut saya sih ya di salah satu aja ya. Ya pasti kalau untuk PPT sih bagusnya yang gede ya. Nah itu tentu nanti mungkin bisa diedit grafiknya biar judul grafiknya itu nggak double dengan judul yang ada di presentasinya. Habis itu, ini bukti tanggal menunjukkan tren performa. Jaga dua, ya itu. Dah, ini harusnya bulan ya teman-teman. Ini kan harusnya bulan ya. Oke. Nah mungkin ini ya, bentar 2026, 11. Oh iya, tanggal. Oke.
Ya, oke, bisa lanjut aja. Menunjukkan tren penurunan harga dari sesi yang kedua. Oke, 80 dolar. Ini sejalan dengan kondisi oversupply. Nah, ini boleh juga ya. Misalnya kalau teman-teman kayak dalam menganalisis data ya, misalnya teman-teman ya nggak hanya dari data teman-teman ya, misalnya teman-teman kayak, oh menurut hasil analisis saya nih mendapatkan kesimpulan A nih. Nah, teman-teman itu bisa mendukung nih, kayak entah dari data lain ataupun dari analisis lain bahasanya, oh iya hasil analisis saya ini sejalan nih, jadinya nggak ngaco gitu. Jadinya kayak ada sudut pandang lain yang membuktikan bahwasanya analisis teman-teman itu tuh betul nih. Nah, jadinya pendekatan yang cukup baik ya dengan menambahkan istilah referensi lain yang memang mendukung hasil analisis data teman-teman juga. Nah, 90 kita memperkirakan rata-rata oke. Nah, ini menurut saya udah cukup oke sih. Karena istilahnya nggak terlalu kosong ya grafiknya. Itu cukup rame, oke. Vokasi perubahan. Dan bacat, iya. Tanggal, oke. Tanam. Mm. Iya, oke, oke. Oke. Anomali volume perdagangan kasus perubahan harga scatterplot. Mayoritas aktivitas transaksi harian terkonsentrasi pada market. Namanya di mana jumlah transaksinya tiba-tiba melonjak. Gitu. Ah, oke. Nah, ini teman-teman hal yang menarik nih. Kalau teman-teman bisa nge-track ya, anomali volumenya itu tuh di tanggal berapa? Kan teman-teman bisa sampai ini. Kayak ini kan teman-teman bisa dapat ya tanggal 22 Oktober. Nah, kalau menurut saya, teman-teman coba cek nih. Kira-kira kan di sini teman-teman ada demonstrate ya bahwasannya polarisasi pada titik anomali biasanya muncul saat ada berita geopolitik ataupun kebijakan OPEC yang membuat pelaku pasar beraksi secara bersamaan atau yang biasa disebut panic trading. Nah, teman-teman bisa tuh cek ini tuh sebenarnya tanggal berapa sih? Nah, apakah memang betul ya? Kayak oh iya ternyata eh, yang ada data anomali ini itu tuh ada tanggal misalnya saya agak lupa ya, yang Trump nutup apa tuh ya serang ke Selat terus serat itu pas kapan. Nah, itu kan sebenarnya bisa cukup bagus ya. Misalnya teman-teman bisa, oh iya ternyata kenaikan ini terjadi eh, pas hari H ataupun misalnya H-3 hari ataupun H+1 hari. Nah, itu kan cukup menarik ya. Jadinya sebenarnya di sini kan teman-teman udah bisa ini kayak tadi udah ada oh didukung nih dengan ada data ini. Nah, yang untuk ini saya saran saya bisa juga tuh diperlakukan dengan sama dengan ini kayak teman-teman cari ini tuh tanggal berapa dan apakah oh iya ternyata memang nih pas lagi perang US sama Iran jadinya eh, ada panic buying ya, panic trading. Nah, itu bisa juga teman-teman. Untuk yang lainnya sih menurut saya untuk grafiknya udah cukup oke ya. Biasanya sudah cukup rapi dan tidak terlalu kosong juga. Nah, tapi ya ini aja sih saran saya tadi ya. Bisa ditambahkan juga kira-kira ini tanggal berapa sih? Istilahnya biar bisa lebih ini. Kayak betul-betul, oh iya ada temuan menarik nih jadinya di dalamnya. Nah, itu sih. Nah, untuk ini ya buatnya dalam bentuk poster ya Pak hasil keluarannya. Mungkin kita bisa lihat tuh. Di sini. Ini nih udah ada nih soalnya kan dari anomali Juni terdeteksi satu titik anomali ekstrim tandai warna merah pada grafik pada 13 Juni 2025 dengan volume lonjakan volume tidak bisa biasa ini berkorelasi langsung dengan lonjakan harga 13 Juni kan ini 13 Juni ya kita coba ya 13 Juni 2025 tadi ini 2025 dah ini kan Juni 2025 hmm, mempengaruhi harga. Coba ya, kita lihat. Apakah ada event-event tertentu yang pada Juni dipikir. Nah, ini kan ini ya teman-teman. Ada, memang ada case ya. Nah, sekitar tanggal 13, 14, dan 19 Juni, ternyata memang ada nih kasus serangan militer ya. Nah, itu kan cukup menarik ya kalau misalnya teman-teman bahas. Jadi nggak hanya bilang bahwasanya, oh ini ada tertentu. Nah, tapi bisa dikaitkan juga tuh. Bahwasanya ini loh, ada event ini loh yang menyebabkan si ah, anomali ini sebenarnya bukan ini ya, apa tuh bukan data outlier, tapi memang itu tuh hal event khusus tuh. Makanya kan kalau teman-teman ingat ya, di pertemuan selanjutnya sebelumnya,
saya menyampaikan juga ya bahwasanya tidak semerta-merta data outlier itu bisa dengan mudah langsung kita drop tuh. Karena ya case-nya kayak di sini nih. Dia tuh datanya sebenarnya nggak bukan datanya salah atau apa ya, istilahnya ataupun di luar distribusi, tapi biasanya kadang-kadang ada disebabkan juga ya hal-hal yang memang tidak terduga ini, yang dimana ya kalau di sini ya ada serangan militer itu ya. Tuh. Oke, mungkin itu ya. Secara grafik sih menurut saya sudah cukup oke ya. Tapi nanti dipastikan aja ya, pas bentukannya udah dibuat poster seperti ini, jangan sampai ini ya teman-teman, grafiknya itu misalnya ada keterangan teks atau apanya itu jadi terlalu kecil gitu. Itu aja sih pesan saya untuk yang kelompok 13. Nah, kita lanjut ke kelompok selanjutnya itu kelompok, bentar, ini kelompok 10-nya ada dua ya. Bentar kita lihat apakah beda atau sama. Bentar, ini kelompok 10, ini ada orang yang sama, berarti harusnya kita ngambil yang bawah ya. Hmm, faktor risiko kelembagaan. Prediksi waktu tanggap asesmen dan efisiensi. Bentar. Analisis faktor risiko klaim asuransi kendaraan. Wah, sepertinya case yang berbeda ya. Mungkin salah satunya ada yang salah. Kom, Bentar, data analis kelompok 10 Agustus kan? Betul? Iya, pas 6 Agustus. Ya, saya nggak tahu ya yang salah kelompoknya yang mana, tapi nanti kita bahas aja. Untuk sekarang lanjut ke ini ya, kelompok 10 yang ini dulu yang terkait analisis faktor risiko klaim asuransi kendaraan. Oke, ya ini distribusi ya, ada valid, ada fraud pasti. Fraud rate berdasarkan fraud. Oke, policy holder atau fraud. Eh, masalah ini masalah eh, memiliki fraud rate. Oke, ya, bentar. Ini kan distribusi kelas target ya. Ada valid dan fraud. Dari fraud, teman-teman mau nyambung ke grafik selanjutnya yang dimana fraudnya itu banyaknya di mananya sih? Apakah di policy holder? Oke, ini udah nyambung harusnya. Dan di narasinya juga perlu ditentukan secara lebih dalam. Oke, temuannya, oke ini soalnya udah nyambung ya. Udah cukup bersinergi menurut saya nggak penting. Oke, kategori kendaraan yang mungkin yang ketiganya ya, tindakan menggunakan kesimpulan. Oke, menunjukkan perbedaan kekuatan itu pas shoulder. Oke. Bentar. Story masalah dari temuan polisi holder. Oke, Pak. Hmm, Oke. Nah, untuk yang kelompok ini, eh saya udah mulai kelihatan ya, saya kenapa teman-teman membuat grafik satu dan grafik dua, tapi saya belum dapat ya, istilahnya tujuan teman-teman kenapa harus memetakan ini ya, ada sedan, sport, dan utility ini di dalam report teman-teman. Karena kalau ini kan memang saya berkaitan ya, oh ya ada valid, ada fraud, oh ya teman-teman pengen tahu nih fraudnya itu kira-kira masuk kategori apa. Nah, tapi untuk penghubung ke sininya ya, penghubung ke tipe kendaraannya itu tipe kendaraan apa yang banyak paling banyak fraud, saya belum kebaca ya polanya seperti apa. Nah, jadinya nanti mungkin bisa ditambahkan juga ya kayak ceritanya kenapa sih tiba-tiba dari dua grafik ini tiba-tiba teman-teman pengen tahu bahwasanya kenapa feature kategori itu bisa dibilang sangat berpengaruh ya terhadap analisis data teman-teman. Karena di sini juga kan temuan langsung gini ya, hanya mengatakan oh ya policy holder memiliki fraud rate 7% dan third party-nya 0,88 ya misalnya. Habis itu sisanya feature kategori langsung ini kayak nggak ada narasi yang betul-betul menjelaskan langsung gitu loh. Jadinya mungkin bisa ke arah sana ya, biar lebih jelas. Oke, buat berdasarkan for. Nah itu sih sama mungkin ini teman-teman. Ya agak dicoba ya, saya grafiknya nggak hanya grafik batang tapi grafik yang lainnya mungkin ya. Tapi saya belum kepikiran sih bentukan lainnya seperti apa. Right percentage. Oh iya, sama ini teman-teman.
Kita 789 berarti. Nah, rasa ya. Untuk persentase, ini kan 7,89 sama 0,88. Mungkin kurang pas ya kalau di sini pakai persentase, kecuali teman-teman ada ini ya kayak yang persentase lebih besarnya misalnya di bidang apanya. Jadi menurut saya sih di sini lebih bagus, lebih ke jumlah aja ya, teman-teman. Misalnya jumlah yang policy holder, ke detect fraud-nya berapa, yang third party-nya ke detect fraud-nya berapa. Seperti itu. Oke, nah itu sih menurut saya yang untuk bagian si ininya belum kebaca ya maksudnya apa. Nanti mungkin bisa dipertegas ya di yang final projectnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yang ini. Prediksi waktu tanggap respon time dan efisiensi resolusi tiket customer support. Oke, terbelakang. Pemesan masalah. Bagaimana karakteristik tiket customer support berdasarkan status tiket, jenis tiket, dan karena pelayanan. Oke, bagian follow tingkat penyelesaian tiket. Ya, insight apa yang dapat diperoleh? Hmm, hmm. Berkarakteristik data, oke. Tiket tadi, variable tahun, oke. Dalam metode analisis, ya. Oke. Hmm. Kita lihat lagi yang lain. Infotika, ya, kita isi di lingkungan. Tingkat penyelesaian mereka yang tingkat, oke. The stop. Oke. Ini ya. Oke, kita lihat storytellingnya. Dan bisa tiket langsung ada untuk. Hmm. Ya, oke, ini formatnya ini. Pada format ini. Oh ya, mungkin ini ya. Tadi tuh beberapa teman-teman ada yang agak dipisahkan karena ini ya. Apa tuh mengikuti, saya baru ingat. Mengikuti format, bukan format sih. Yang penugasan di minggu kedua ya. Kan di minggu kedua, seingat saya ada dua penugasan. Ya, penugasan pertama membuat grafik, dan penugasan kedua itu tuh terkait membuat narasi ya. Nah, jadi makanya tadi kan beberapa kelompok mungkin agak ini nih kayak kepisah ya antara grafik-grafiknya baru dijelaskan narasi-narasinya. Nah, nanti mungkin ini ya teman-teman untuk yang final projectnya ya dijadiin satu aja. Jadinya nggak usah dipisah kayak pembagian ini, tapi kayak dibuat uh, natural aja kayak oh ini ada grafik teman-teman jelasin 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 habis itu nanti ada grafik kedua ya teman jelasin 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 misalnya uh, grafik kedua ini bisa dikuatkan dengan grafik pertama ya bisa diambil juga. Nah itu sih jadi mungkin itu ya jadinya ada berapa orang apa tuh kelompok mungkin ada kepisah nih antara storytelling dan grafiknya mungkin karena tadi ya terlalu strict ke penugasan minggu kedua bahasanya ada dua soal yang pertama membuat grafik dan kedua membuat narasinya jadinya dipisahkan sectionnya. Nah tapi tadi ya untuk yang final projectnya nanti dijadiin satu aja teman-teman kayak jadi ngeflow teman-teman cerita ya sebagaimana teman-teman report lah ataupun nanti misalnya teman-teman buat skripsi atau apa kan grafik teman-teman langsung jelaskan habis itu misalnya nanti ada grafik lagi teman-teman jelaskan kan nah lebih ke sana sih. Oke, nah kita langsung sekarang komen ke bentar kita lihat dulu. Oke. Ya. Nah, untuk grafik, nah hal yang ingin saya komen di sini teman-teman, yaitu adalah di tulisan teman-teman. Kalau menurut saya tulisan yang ini dengan yang ini dan yang ini, menurut saya sih terlalu kecil ya teman-teman. Jadinya menurut saya sih bisa dibesarkan aja ya. Ataupun ya dibesarkan dan bisa juga ditaruh di sini. Jadinya teks biar lebih jelas aja gitu. Di sini dan di sini. Jadinya digedein aja teman-teman. Menurut saya karena ini tuh terlalu kecil ya. Karena anggaplah teman-teman eh, menyerahkan ini ke dosen teman-teman yang memang udah agak sepuh ya anggapannya. Nah, beliau melihat di HP-nya, ya anggaplah HP segini ya, ukuran kecil ini. Nah, disuruh ngezoom melihat grafik teman-teman ini. Kan pasti harus ngezoom, 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 ngezoom. Nah, kadang-kadang kan agak merepotkan ya. Jadinya kalau menurut saya sih digedein lagi aja untuk teksnya ini. Karena ini ya salah satu oh ya di sini sih saya belum nemu ya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ya dalam membuat grafik itu
teman-teman ini harus mempertimbangkan juga apakah info-info yang teman-teman tambahkan itu tuh bisa kebaca dengan jelas eh, untuk semua kalangan. Jadinya misalnya dari orang kayak ya seumuran teman-teman ya yang masih muda-muda ataupun istilahnya yang profesor-profesor yang udah agak sepuh. Nah itu jangan sampai ya teman-teman kayak nanti ya misalnya oh untuk tugas akhir teman-teman dosennya sepuh nih. Nah tulisan kekecilan seperti itu teman-teman biasanya pasti akan diprotes tuh. Mas, apa tuh kok tulisannya kecil kali, agak digedein gitu. Nah, itu pasti ya ini ya, istilahnya saat itu kan orang bisa saat teman-teman ngasih ke dosen teman-teman kan dosen teman-teman bisa protes ya. Nah, tapi bayangkan misalnya teman-teman nge-share ke umum nih. Ya mungkin bisa ya orang tuh komen, Mas tulisannya kecilan. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin nggak komen, tapi kekecilan nih tulisannya nggak kebaca. Istilahnya di grafik ininya. Jadinya ya udah langsung miss saja. Nah, karena ini ya. Jadi sebenarnya ini cukup penting juga. Sebisa mungkin ya dibesarkan juga. Sama hal yang lainnya teman-teman. eh, Mungkin sekarang udah nggak terlalu signifikan ya efeknya. Nah, tapi dulu kan teman-teman kalau dulu kan mungkin ada tipe-tipe orang dan sekarang juga ya, mungkin tapi lebih sedikit sih. Orang-orang yang tipe baca laporannya itu harus di print. Nah, di sisi lain saat di print tidak semua laporan itu di print dengan eh, printan yang berwarna. Kadang-kadang kan ada yang print hitam putih ya biar irit ya. Nah, teman-teman itu harus mempertimbangkan juga nih pemilihan warna ini. Sehingga jangan sampai warna-warna yang teman-teman pilih itu saat di print hitam putih, itu tuh jadinya nyatu tuh, nyatu warnanya. Jadi kayak nggak kelihatan. Ini tuh eh, apakah sama atau beda? Nah, jadinya sebisa mungkin ya. Antara kelompok itu ya dibuat juga kayak agak cukup signifikan bedanya jadinya walaupun nanti di print hitam putih ataupun misalnya ini ya ada teman-teman kita yang nanti saya yang ngebaca tapi buta warna itu tuh tetap bisa kelihatan deh oh ya ini beda loh nggak jangan sampai kayak oh ini kok sama aja ya nah jangan seperti itu teman-teman jadi ya, itu ya hal tambahan yang bisa dipertimbangkan kalau untuk yang ini sih lebih ke tulisannya. Oke kita lanjut ke selanjutnya yaitu broad chart resolution rate berdasarkan jenis tiket oke. Kostum. Oke. Sistem oke. Nah, memang hubungan tiket dengan tiket status. Nah, open kan ini berarti reservation rate berdasarkan. Oh, reservation rate-nya. Nah, 34%. Ini. Event request. Oke, 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 oke. Paham, paham, paham. Nah, ini ya, teman-teman. Mungkin bisa dibedain juga ini warnanya. Kalau kategorinya event request, technical issue, billing, dan lainnya. Itu bisa main di warnanya. Nah, kan ini enak ya kalau ini tulisannya kan jelas ya angkanya itu lebih jelas anggapannya nggak sekecil yang tadi kan lebih enak ya kayak lihat oh ya untuk tahun ini 34 ini 33. Nah, hal yang saya komen di sini adalah mungkin bisa dihilangkan ya teman-teman ini kayak created by chat.livegap.com. Nah, ini kan sebenarnya ya ini ya istilahnya eh ya itu tuh bukan sesuatu yang harusnya ada di laporan teman-teman ya. Jadi yang menurut saya sih ini tuh dihilangkan aja gitu. Jadi dia nggak perlu tahu ya kayak, oh ini kenapa ada cat live gap ini gitu. Kan bukan informasi yang teman-teman mau tunjukkan di grafik teman-teman ya sebenarnya. Tapi kan itu karena cap dari hasil karena teman-teman buatnya di sini ya. Nah, itu sih. Mungkin bisa dihilangkan ya, diedit atau apa. Tuh. Nah untuk ini sih sebentar. eh Karena ini ya. Nanti mungkin bisa dicari ya kayak cara lain untuk saya belum kepikiran sih istilah grafik apa yang bisa jalanin ke teman-teman. Tapi intinya kan saat orang lihat di sini ya, kan ini sama-sama biru semua ya. Dan bedanya tuh ya sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh ya. Saya. Jadinya kayak orang itu kayak mana ya? Intinya itu kalau ini ya, kalau dari saya sekilas tuh kayak nggak tahu ini maksudnya
nginfoin apa sih? Istilahnya kan ini sama semua ya, birunya sama semua, nggak ada kayak gradient. Misalnya, oh yang ini misalnya lebih tebel nih, yang ini tuh lebih tipis, kan nggak ada juga ya. Nah itu jadinya nanti bisa dipertimbangkan lagi. Kira-kira bentukan apa yang istilahnya bisa lebih informatif gitu. Karena kalau sekali lihat ya, tanpa membaca ininya dulu ya, ini tuh ya itu, saya belum dapat kayak, oh ini mau nunjukin apa sih? Nah mungkin ini ya, kita lihat maksudnya dari kelompok ini buat ini apa. Gunakan Permisi melihat Kak, distribusi kenapa? jumlah tiket pada setiap kategori. Oke, pemesanan berdasarkan status penyelesaian. Iya, warna pada heatmap menunjukkan intensitas jumlah tiket. Nah, ini kan sebenarnya ini ya, heatmap menunjukkan intensitas jumlah tiket. Nah, tapi permasalahannya di heatmap ini warnanya itu sama semua karena memang angkanya dekatan tuh. Jadinya kayak, oh ya tahu ini hikmat tapi maksudnya apa yang disampaikan kan? Nah itu jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk bentuk plotnya, di mana semakin besar tiket maka semakin tinggi intensitas warna yang disampaikan. Oke, temuan yang didapatkan apa berdasarkan hasil hikmat terlihat bahwasannya distribusi tiket pada masyarakat memiliki pola penyelesaian yang relatif seimbang antara oke, kuasa pendapatan customer hari ini menunjukkan bahwa oh tidak terdapat oke tidak tentu yang secara dominan mendominasi keseluruhan oke, namun terdapat beberapa pola yang perlu dipastikan kategori cancellation request menunjukkan bahwa nah, ini ya teman-teman. Kan di sini teman-teman ada yang bilang bahasanya kategori cancellation request menunjukkan jumlah tiket aktif yang relatif tinggi nih. Sebanyak 590 tiket. Nah, tapi di grafik teman-teman itu saat teman-teman menunjukkan ini, orang itu nggak akan ngeh nih. Yang ada grafik nih, oh ini ternyata ada sesuatu yang salah loh di sini. Karena ya itu ya warnanya sama semua gitu kayak nggak ada intensitas yang cukup signifikan jadinya saat teman-teman mengatakan ini relatif tinggi juga tapi di heat mapnya sebenarnya warnanya masih nyatu kan berarti agak dipertanyakan juga ya memang iya kah betul apa tuh isinya relatif lebih tinggi nih padahal kan ini sebenarnya di rank-rank yang sama aja di sini juga technical issue yang 580 juga nah itu kan jadi problematika juga ya teman-teman nah nanti makanya bisa dipertimbangkan lagi ya ini kan bahwa kategori konsultan oke pengembangan lebih banyak oke jangan dengan hasil nah ini hal yang cukup penting juga ya nah teman-teman boleh lah istilahnya kayak gini ini hal yang cukup baik ya dan biasa saya lakukan juga jadi ya grafik nomor 3 ini misalnya teman-teman udah ngejelasin deh panjang lebar di grafik 3 nah teman-teman boleh tuh kayak eh, ah, istilahnya menyebutkan lagi bahwasanya oh ini tuh sejalan loh dengan grafik nomor duanya oh ataupun ya tadi kayak biar betul-betul mendukung nih kayak wah analisis kita tuh ini loh apa tuh saling bersinergi loh jadinya kayak statement saya sekarang ini itu tuh diperkuat dengan statement saya sebelumnya gitu nah ini sebenarnya hal-hal seperti ini menurut saya cukup bagus ya teman untuk diterapkan jadinya kayak makanya hal yang sering saya tegaskan ya bahwasanya buatlah grafik teman-teman itu dari grafik satu, grafik dua, grafik tiga itu tuh saling berkaitan tuh karena ya tadi ya gunanya itu biar orang tuh bisa ngeliat tuh oh jalan ceritanya seperti ini dan ada orang tuh bisa ngeliat tuh kayak oh ada keterkaitan nih antara hasil analisis yang di grafik satu dan grafik dua dan di mana grafik dua ini didukung dari temuan dari grafik satu misalnya nah itu cukup bagus juga menurut saya jadinya ini ya kelompok lain bisa mencocokkan juga seperti ini kayak ya nggak apa-apa istilahnya jadinya nggak perlu grafik tiga yang hanya ngebahas grafik tiga aja. Ya sebisa mungkin ya tadi ya kalau teman-teman ada tiga grafik, tiga-tiganya ya bisa bilang saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Oke, nah mungkin itu ya untuk ini karena udah 746 mungkin ini ya untuk contoh-contoh ya kita coba lain kali aja sekiranya dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tadi ya, komen-komen pengumpulan assignment week 2-nya untuk minggu depan kita akan ini ya, membahas terkait penugasan final project ya. Bentar, seharusnya itu bentar, kumpulan tugas. Oh ya, final project belum ada ya. Ya, besok kita akan, minggu depan kita akan membahas terkait final project yang part satunya. Dan diharapkan nanti dari komenan-komenan itu teman-teman bisa memperbaiki dan ini ya, istilahnya di final project part 2-nya ataupun nanti ya saat demo day-nya teman-teman ya bisa istilahnya betul-betul hasilnya udah maksimal. Gitu. Gimana teman-teman?
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Eh, maaf Kak Imam, izin Ya, bertanya. Tadi untuk saya kelompok 10 yang head map yang Kak Imam bicarakan warnanya tidak ada berubah hah? itu Ya, webnya ngebug Kak Imam. Jadi saya oh, udah kepepet, waduh ini saya buat gimana lagi ya buat yang langsung eh, bisa gitu. Saya udah rubah-rubah pakai warna lain, kan itu saya pakai web di internet itu Kak Imam. Saya tinggal eh, masukkan datanya, terus warnanya bisa berubah. Nah, kemudian waktu saya masukkan datanya tuh kok gak berubah-berubah ini warnanya oke. gitu. Jadi ngebug gitu. Mungkin ini akan nanti saya carikan solusi lain gitu kayak Kak Imam untuk Oke, oke. memperbaiki ini tadi. Ya, oke, thank you. Nah, Oke. ya itu ya, mungkin bisa ini ya, istilahnya kan teman-teman kan pakainya pakai yang website ini, chatrefgap.com. Nah, kalau misalnya teman-teman memang kayak nggak ada background di programming atau apa, ya bisa aja kayak teman-teman cari aja kayak, oh di Excel kan secara umum biasanya general pakai Excel ya, ataupun pakai Google Google Sheet ya. Nah, teman-teman cari aja kira-kira kalau pakai heat map untuk ngebuat heat map di Google Sheet ataupun di Excel itu seperti apa. Jadinya ini ya, dicoba cari aja alternatifnya pakai apa. Jadinya ya biar ini ya bisa lebih terjelaskan. Ya, nggak apa-apa Kak. Nanti eh, semoga pas di final projectnya udah ini ya, udah ada grafik yang kasih fixnya lah. Oke, thank Baik you Kak atas Imam, terima konfirmasinya. kasih. Ya, sama-sama. Semangat ya. Ya, izin bertanya Kak Imam, berarti untuk final Eh, project-nya itu sama saja ya Kak Imam untuk studi kasus yang saya buat ini kan support tiket. Jadi hmm. sampai final project ya sama aja, mungkin nanti ditambahkan beberapa grafik lagi atau bagaimana gitu ya Kak Imam. Ya, jadinya untuk final project, mungkin ini kita bahas dikit ya. Jadi sebenarnya untuk final project biasanya ya teman-teman itu bisa kayak buat kayak biasanya kita akan mempresentasikan ya. Jadinya biasanya memang ada buat bentuknya kayak PPT gitu. Biasanya dibuat ya kayak oh ini grafik pertama nanti ada cita-citanya grafik kedua dan sebagainya. Ada juga nih yang tipe buatnya itu kayak buat poster-poster gini teman-teman. Jadinya nanti udah dijadiin satu ya, anggapannya udah dijadiin satu, ada narasinya misalnya kayak ini ya, latar belakangnya apa, habis itu grafik-grafiknya itu per grafiknya itu menceritakan apa, nah itu bisa juga. Sama ada juga nih yang bentuk warnanya itu berupa dashboard juga nih. Kayak ini kan pakai data studio ya, nah itu bisa juga istilahnya. Jadinya nanti tergantung teman-teman nih, istilahnya outputannya itu mau dibuat outputan seperti apa. Karena kan sebagaimana saya sampaikan di minggu pertama juga ya, kalau teman-teman target utamanya dibuat untuk ngupload ke sosial media ya, teman-teman buatnya mungkin per gambar ya, per gambar bisa ada kayak narasi singkatnya apa. Nah, itu bisa juga ataupun dibuat PPT boleh ataupun ya kayak gini kan dibuat kayak dashboard itu ya. Nah, untuk dashboard bisa juga ya bisa ya kayak tadi dibuat poster-poster juga boleh gitu. Gitu teman-teman. Gimana Kak? Aman? Hmm. Baik Kak Imam, aman. Saya dapat inspirasi gitu. Jadi agar bisa membuat final project yang lebih maksimal lagi. Iya, sip, sip. Nah, jadinya ini ya, kalau untuk bentuk dashboard ya bisa teman-teman buat gini. Nanti ya istilahnya pas teman-teman mempresentasikan ya, itu ya bisa dijelaskan, oh ya ini dashboard kita bisa kayak nunjukin nih harga berasnya berapa dan sebagainya. Itu bisa juga. Ataupun ya kayak, kalau ada teman-teman pengen kayak buat narasi gini kan bisa juga ya. Kayak ini poster, habis itu yang bentuk PPT nih kayak ini tuh ada bentuk PPT juga. Oh, ini yang week 2 ya, bentar, jangan yang week 2. Ini poster juga. Ini dua. Bentar, ini lebih ke poster semua sih. Ya, tapi PPT juga bisa dulu. Nah, ini kan kayak gini ya. Jadinya grafik ada penjelasan, grafik ada penjelasan, dan hal-hal lainnya. Nah, itu kan cukup menarik juga ya. Jadi kalau teman-teman share ke LinkedIn ataupun ke IG teman-teman, kan bisa memberikan juga ya, kayak, oh inilah apa tuh keren lah temanku bisa nganalisis data ini dan sekaligus ya kayak ngasih informasi juga ke umum. Oh iya ternyata ini ya ada hal-hal lain misalnya yang penyebab-penyebaran di kali sungai ya ini. Ya di sungai itu apa aja sih sebenarnya? Oh dari amonia, amonia itu dari apa sih? Oh itu dari hasil limbah domestik dan pertanian. Nah itu kan bisa juga. Jadinya itu teman-teman. Ada lagi teman-teman mungkin yang ingin tanyakan?
Kalau misalnya nggak ada, saya izin karena jam 8 kemungkinan saya akan ada Zoom lagi. Jadinya mungkin final call dulu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Nah, bentar. Oh, oke. Nah, ini kita lihat untuk kelompok 11. Oke, untuk kelompok 11 yang ini ya berarti. Kita lihat karena ini ada pertanyaan, kita ini pertanyaan terakhir mungkin ya, di kelompok 11. Variabel apa yang menarik ya bisa ditambahkan? Oke, intensitas tim bintang dan sentimen urasan. Oke, bentar. Tadi itu, oh ya, bentar. Analisis korelasi sentimen urasan pelanggan terhadap performa penjualan. Oke, tadi ya, interaksi. Variabel-variabelnya ada nggak? Terus ada tim bintang sentimen masih menggunakan heatmap. Oke. Variabel ini. Hmm, 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 karena- Nah, ini sih teman-teman. Mungkin ya, saya membawa kepikiran eh, mendadak ini. Saya kepikirannya sih ini ya. Kan ini ulasan negatif bulanan secara general ya. Nah, teman-teman bisa juga nih kayak ngecek kira-kira eh, biar nggak hanya satu ya. Ini kan hanya satu line plot ya. Yang istilahnya rata-ratanya ya. Nah, teman-teman bisa juga nambahin line-nya. Jadi nggak hanya satu line. Yang menunjukkan kira-kira dari sektor-sektor ini itu tuh polanya seperti apa sih? Apakah mungkin ya, misalnya, oh di pola makanan dan minuman nih, polanya malahan kebalik nih. Jadinya pas awal-awal tahun 2020 di tengah-tengah, habis itu makin lama makin bagus. Kan itu secara tidak langsung memberikan insight juga ya ternyata ada peningkatan nih di sektor makanan jadinya review-review negatifnya itu jadi lebih sedikit. Kan kalau ini kita pandangan besar aja ya, bahwasanya oh makin lama makin meningkat nih. Tapi kan tidak sejalan ya dengan di sini teman-teman udah bilang bahwasanya oh yang paling krusial itu di sektor-sektor ini loh yang paling banyak review negatifnya. Nah tapi kan pas di sini teman-teman nggak tahu ya kira-kira apakah misalnya di sektor tertentu itu sebenarnya udah ada perbaikan kan cukup informatif juga ya bisa diberikan ke misalnya oh ternyata di sektor kesehatan makin tahun ke sini makin bagus. Nah, itu kan cukup bisa memberikan insight tambahan juga ya. Mungkin itu sih teman-teman. Untuk kelompok 11 ya. Jadinya tambahan variabel apa ataupun hal yang bisa dibahas selanjutnya ya bisa menambahkan itu juga. Nanti mungkin tambahan lainnya kita coba lihat di pengumpulan final project teman-teman yang tahap satu. Nah, itu kan bisa lebih kelihatan ya. Kira-kira hasil akhir teman-teman itu udah mau diarahkan ke mana sih? Nah, jadinya bisa lebih banyak cerita tuh di situ kayak, oh, baca nih, oh teman-teman sebenarnya arahnya ke hal A tuh. Jadinya ya mungkin saya bisa nambahkan kayak, oh bisa nih temennya ditambahin ke ulasan ke A1-nya. Jadinya biar A-nya itu lebih tajam. Nah, itu bisa juga. Jadinya itu sih. Untuk sekarang mungkin itu ya teman-teman dari kelompok 11. Gimana? Apakah aman teman-teman? Untuk kelompok 11? Oke, ya mungkin itu ya. Karena udah aman, sekian untuk ya diskusi kita pada malam hari ini. Ini terima kasih atas perhatian teman-teman dan saya mohon maaf ya sekiranya ada kesalahan dan misalnya ada kesalahan juga kalau teman-teman memang eh, pengen menyampaikan ya, Kak, ada kurang pas dan sebagainya disampaikan aja karena di sini kita sama-sama belajar jadinya ya berasa teman aja ya saya nggak usah sungkan-sungkan jadinya mungkin sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imam.